mau makan murah dia tinggal ke belakang, termasuk kantor di Kuningan. Baik, kita harus beli rumah-rumah di sana, bikin parkiran motor dan PKL dan food court di bawahnya. Ini baru akan membuat PKL untung. PKL harus didekatkan kepada orang yang lewat, bukan orang datang kepada PKL. Makanya Tamrin City itu salah, kita maksa orang bikin mall PKL, salah. Karena pasar ada tempat transaksi pertemuan penawaran dan permintaan. Di situ di pasar kamu jangan pindahkan dia. Nah itu akan kami lakukan untuk mengatasi soal kemacetan. Itu saja. Biasanya soal jalan layang saya setuju saja. Tapi kalau tutupin gedung orang, membuat orang rugi, kami akan lawan. Karena bagi kami adalah bagaimana membuat seluruh orang Jakarta otaknya penuh, bisa belajar yang banyak, nggak pusing kayak gitu kan, perutnya penuh, sehat, dan dompetnya penuh. Jadi siapapun yang ngempesin itu kita akan lawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahok. Kita berikan aplaus untuk Pak Ahok. Dari penjelasan, sebentar lagi Pak, masih ada satu lagi. Belum Pak, mohon sebentar. Dari penjelasan dari Pak Ahok tadi, jadi dari dada saya sendiri semakin berdetak ini. Menjelang 2014, sementara analisa akan terjadi stuck di Jakarta. Kami sebagai warga Jakarta merasakan, ya kita semua hampir merasakan. Dari sini ke Cawang saja hampir 2 jam, bahkan 3 jam. Semakin malam, semakin kita malam, semakin tunggu, semakin padat itu. Jadi betapa mirisnya kalau kita menghadapi transportasi Jakarta. Mudah-mudahan dengan harapan tentunya di kedua abang ini nanti waktu terpilih akan benar-benar apa yang disampaikan yaitu yang dilaksanakan nanti. Namun demikian, mungkin sebagai Pak Ayat, sebagai pakar tata ruang di Indonesia, ada pertanyaan atau hal yang perlu disampaikan kami misalkan. Ini begini, Jakarta ini ada satu hal yang menjadi perdebatan pro dan kontra, yaitu rencana pembangunan 6 ruas tol layang di dalam kota. Itu jadi perdebatan besar, karena kalau itu dibangun katanya itu lebih pro kepada pemilik kendaraan pribadi. Nah, bagaimana dengan mereka yang naik sepeda, yang jalan kaki, yang naik angkutan umum? Nah, ada kandidat yang menentang 6 ruas jalan tol. Saya nggak tahu nih Bang Ahok kira-kira setuju nggak nih dengan 6 ruas jalan tol? Kalau jalan layang banyak dibangun, yang punya mobil senang, tapi bagaimana yang angkutan umum? Ini kira-kira Bang Ahok, saya ingin tanya aja nih, kira-kira setuju nggak kira-kira dengan rencana ini? Nggak, saya setuju pikiran orang menantang, pikiran bahwa jalan tol itu macet. Kenapa? Karena semua gedung tempat kita mau datang kan di jalur lambat. Anda mau jalan tol gitu hebat, tetap masih masuk jalur lambat. Nah itu yang bottleneck bikin semua macet, dia tuh Seripi. Tiap hari saya ke kantor, waktu di DPR, tiap hari mesti macet sampai ke season sini. Karena semua perlu di Seripi, begitu lewat Seripi lewat. Nah bagi saya dan Pak Jokowi, kita jangan menganti jalan tol dalam kota tadi tergantung keperluan. Dari 6 ruas, 4 kita tolak. Tapi 2 yang saya bilang tadi, yang Semarang ke Sunter, karena untuk menghubungkan Banten, tol yang Banten itu untuk masuk produk ke Tanjung Priok, sama yang Sunter ke Bekasi itu harus dibuat. Jadi mereka akan lewat di pinggiran supaya angkutan-angkutan transportasi di Jawa Barat yang produksi sama Banten produksi bisa masuk Tanjung Priok tanpa pakai jalan di dalam. Nah, keempat dalam kota harus ditolak. Masa rakyat disuruh, warga DKI disuruh bayar bikin tol, lalu makainya mesti bayar. Harusnya IRP langsung duit masuk ke PAD. Kalau IRP punya masalah, kita bikin zonasi parkir, saya bilang. Zonasi parkir, kita bikin peraturan, parkir dia pakai persentase lagi. Anda pengelola parkir gedung cuma 1.500, 2.000. Sisanya kalau saya bilang 20.000 punya saya Pemda. Sehingga orang-orang kaya akan mikir parkir di luar pinggiran murah. Jadi orang akan naik busway. Sama seperti teman saya punya 2 Arvan, dia tinggal di Permata Hijau, orang kaya, beruntung bapaknya kaya. Jadi lahir udah kaya nih. Jadi kalau dia macet dari Tamrin, dia pasti turun di jam yang kosong, dia naik busway itu. Lalu sampai ke Senayan situ, Arvannya lagi jemput dia. Wah, dia ketawa-tawa dia. Karena dia kaya. Tapi bagi saya tanya, kalau busway semua lancar di rumah kamu, feeder semua lancar, mau nggak mau naik? Mau dia. Jadi kalau tujuan busway, pindahkan orang yang punya mobil ke busway. Tadi saya bilang kesalahan busway terbesar itu apa? Dia bukan memindahkan yang punya mobil naik, bukannya perempuan tinggalkan motor, tapi pindahin bus yang orang naik bus yang biasa, pindah ke busway. Itu kegagalan busway, kan nggak pernah dipenuhi. Satu bus itu 85 orang, baru enak hidupnya. Ini satu bus bisa 125, 130 orang. Dengan
betul. Coba kalau nyaman, saya tuh mau naik busway, enak. Nah sama juga kereta api, enak kok kereta api dari Jepang itu. Tapi masanya nunggunya lama, kenapa lama? Kalau dipercepat gimana? Nanti masa berhenti melulu di jalan, karena bayar sepadan untuk harusnya Pemda bangun underpass dan flyover supaya kereta api itu muter keliling. Ini bisa menuntaskan itu. Jadi bagi saya coba, saya tambahin dikit poin itu. Terima kasih. Oke, kita plus ya. Kita sebetulnya masih punya sisa waktu untuk ya sebetulnya sebelum di closing oleh dua ini, apa boleh ada yang bertanya untuk dua-duanya? Silakan. Nah, silakan. Nah, siap 2 atau 3 orang lagi? Bapak, Prof 1, 2. Siapa lagi? Yang belakang atau siapa? Ayo, yang mahasiswi belum kedengaran nih. Suara halusnya nih. Coba siapa yang paling berani mahasiswi di ruangan ini? Nah, 1 aja. Acara ini tidak akan ditutup kalau mahasiswinya belum bicara 1. Ayo, siapa mahasiswi paling berani di ruangan ini? Sri Kandi. Ya, 1 ya. Tolong siapin ya. Silakan Pak Dodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ketemu Pak Hendarji, Pak Ahok ini kita sudah tidak asing lagi, sudah familiar dari sejak tahun 98 ya, 12 Mei dengan Pak Hendarji. Tadi menarik sebenarnya karena Jakarta ini kota metropolitan dan sebagainya. Satu hal saja yang barangkali entah pertanyaan entah keinginan, kita tidak pernah mempunyai planning yang konsisten. Jadi misalnya kalau tadi transportasi kita berbicara sepertinya agak makro atau setengah-setengah. Walaupun itu memang dibatasi oleh budget, tetapi kita mengharapkan ada sebuah perencanaan yang betul-betul kita tidak pernah sampai terinci. Kita selalu berbicaranya, oke, kita jalan tol, jalan layang. Sebenarnya prinsip transportasi kan cuma satu, menghilangkan vertex. Di mana-mana setiap ada penyambungan, itu yang membuat bottleneck. Kenapa kemudian ada orang naik ke atas atau orang naik ke bawah gitu ya, underpass atau flyover. Tapi persoalannya kita ini tidak konsisten. Tadi saya setuju misalnya masalah tol dalam kota. Orang yang dari Purwakarta mau ke Merak, kenapa mesti lewat Semanggi sih? Jadi artinya konsepnya adalah konsep outer ring road semacam itu. Jadi kalau ke tengah kota itu memang tidak layak sebuah tol. Namanya orang tadi mau lihat aja. Akibat adanya tol di dalam kota, yang membuat macet adalah vertex pada saat keluar atau masuk. Karena memang model transportasi yang jelek adalah yang banyak perpotongan. Makanya zaman dulu ada bahasa Prancisnya rompoint dan segala macam gitu ya itu. Itu satu. Jadi intinya adalah bagaimana siapapun yang menjadi gubernur DKI itu mampu membuat perencanaan itu detail. Jadi kemudian kalau ada busway, kemudian yang angkot, yang bus dan sebagainya seperti apa? Itu sampai semuanya terinci. Realisasinya bisa tahap per tahap, tetapi sudah terlihat semuanya. Itu satu. Yang kedua, walaupun sedikit, konsep busway, konsep transportasi yang lain-lain agak kurang manusiawi. Busway itu bukan untuk lansia, busway itu bukan untuk orang cacat. Lihat aja tingginya 1,20 meter. Terus orang harus naik tangga. Bagaimana lansia bisa masuk? Bagaimana orang cacat bisa masuk? Karena itu tidak manusiawi perancangannya. Nah ini juga adalah kalau kita lihat konsep kota yang Jakarta manusiawi, banyak sekali hal-hal seperti itu. Hal yang lain lagi yang kita berbicara adalah metropolitan ini kita sering begini, konsep membangun harusnya meledak, tapi kita tuh menyerap. Jakarta dibangun itu menyerap semua orang ke Jakarta. Jadi sampai